Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Boni yang saya hormati. Saya ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar tentang memahami interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem alami. Sebelumnya, nama saya Wafa Maitriana Rahmadanti dari NIM 21903010002 dari kelas D Malang. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang ekosistem, di mana ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem juga merupakan suatu sistem ekologi yang merupakan unit fungsional yang dihasilkan dari interaksi komponen biotik makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda mati, dan juga komponen kebudayaan antropogenik. Aliran energi dan sistem ekosistem alami, di mana tenaga atau energi dibutuhkan oleh suatu organisme untuk melakukan suatu usaha atau aktivitas. Energi juga terdapat di lingkungan sekitar yang memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti energi cahaya, listrik, kimia, energi panas, dan sebagainya. Lalu di sini ada macam-macam aliran energi, di mana satu ada tingkat trofik. Itu merupakan proses aliran energi antar organisme dapat terjadi karena adanya proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan terjadi antara satu kelompok organisme dengan kelompok organisme lainnya. 2. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. 3. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan membentuk skema mirip jaring. Berikut gambar di mana gambar pertama merupakan tingkat trofik, gambar kedua merupakan contoh dari jaring-jaring makanan, dan juga di situ ada rantai makanan. Nah, di dalam setiap komunitas, setiap populasi dapat dikelompokkan ke dalam salah satu dari kelompok berikut, yaitu produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, parasit, pemakan bangkai organisme yang hidup dari kotoran hewan atau tumbuhan yang telah membusuk, terakhir pengurai. Proses aliran energi dalam ekosistem. Tumbuhan hanya menyerap setengah dari sinar matahari untuk mekanisme fotosintesis, dan sekitar 1-5% diubah menjadi makanan atau energi kimia. 2. Energi yang disimpan berupa materi tumbuhan mungkin dilakukan melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan melalui herbivora dan detrivora. Apabila materi tumbuhan tidak dikonsumsi, maka akan disimpan dalam sistem, diteruskan ke pengurai, atau diekspor dari sistem sebagai materi organik. 4. Organisme pada setiap tingkat konsumen juga pada setiap tingkat pengurai memanfaatkan sebagian energi untuk pernafasannya, sehingga terlepaskan sejumlah panas keluar dari sistem. 5. Dikarenakan ekosistem adalah suatu sistem yang terbuka, maka beberapa materi organik mungkin dikeluarkan menyeberang batas dari sistem. Misalnya, akibat sejumlah hewan ke wilayah ekosistem. Bergunalah gulma air keluar dari sistem terbawa arus. Lalu di sini ada aliran energi dalam ekosistem alami. Siklus biogeokimia atau siklus organik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen siklus abiotik dan biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut siklus biogeokimia. Siklus tersebut antara lain air, karbon, oksigen, dan nitrogen. Berikut gambarnya.
Lalu di sini saya akan menjelaskan ekologi dan lingkungan, di mana ekologi merupakan disiplin biologi yang mempelajari tentang sub-sub kehidupan. Kata ekologi diciptakan pada tahun 1866 oleh ilmuwan Jerman Ernest Haeckel pada tahun 1834 sampai 1919. Haeckel adalah seorang ahli zoologi, seniman, penulis, dan kemudian dalam kehidupan seorang profesor anatomi perbandingan. Filsuf Yunani kuno termasuk Hippokrates dan Aristoteles berada di antara awal untuk merekam catatan dan pengamatan terhadap sejarah alami, tanaman, dan hewan. Dasar-dasar ekologi modern. Ekologi modern kebanyakan bercabang ilmu sejarah alam yang berkembang di akhir abad 19. Risalah evolusi Charles Darwin dan konsep adaptasi seperti yang diperkenalkan pada tahun 1859 merupakan tonggak penting dalam teori ekologi modern. Ekologi tidak identik dengan lingkungan, environmentalisme, sejarah alam, atau ilmu lingkungan. Ekologi adalah berkaitan erat dengan disiplin biologis, fisiologi, evolusi genetika, dan perilaku pemahaman, sebuah dari bagaimana keanekaragaman hayati mempengaruhi fungsi ekologis merupakan area fokus penting dalam studi ekologi. Ekosistem mempertahankan setiap fungsi pendukung kehidupan di planet ini, termasuk pengaturan iklim, penyaringan air, pembentukan tanah, makanan, serat, obat-obatan, pengendalian erosi, dan banyak fitur alam lainnya seperti nilai sejarah, spiritual, atau ilmu pengetahuan. Lalu ada ruang lingkup ekologi. Dalam kajian pembelajarannya, ekologi mempunyai beberapa ruang lingkup seperti individu, di mana individu merupakan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Lalu ada populasi, di mana populasi adalah suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. 3 komunitas, di mana komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. 4 ekosistem adalah suatu kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 5. Biosfer adalah tingkat organisasi biologi yang paling besar dan di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Yang terakhir ada bioma yang biasa kita kenal dengan daerah yang besar di permukaan bumi seperti padang rumput dan pegunungan. Asas-asas ekologi. Asas-asas ekologi itu terdiri dari 2 macam komponen, yaitu komponen biotik yang berupa makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan berperan sebagai produsen dan hewan sendiri sebagai konsumen. 2. Komponen abiotik, yaitu komponen yang tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Interaksi antar komponen. Interaksi antar organisme ada 1 netral, yaitu hubungan yang tidak saling mengganggu atau mempengaruhi satu sama lain. 2. Ada predasi, yaitu hubungan antara mangsa dan pemangsa. 3. Ada parasitisme, adalah hubungan antara 2 makhluk hidup yang hanya menguntungkan pihak lain dan pihak lainnya dirugikan. Lalu ada komensalisme, yaitu hubungan antara 2 makhluk hidup yang saling menguntungkan dan merugikan satu sama lain. Lalu ada mutualisme, di mana makhluk hidup itu saling menguntungkan. Yang terakhir ada kompetisi, di mana hubungan antara makhluk hidup yang saling berkompetisi. Lalu ada interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik membentuk suatu hubungan antara organisme dengan lingkungannya yang menyebabkan aliran energi dalam sistem tersebut. Selain aliran energi juga terdapat keanekaragaman biotik serta siklus materi. Dengan adanya interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Sekian penjelasan saya tentang materi di atas. Terima kasih.